Di sebuah kerajaan tetangga yang bernama Kerajaan Kadim, terjadi kekacauan besar. Raja mereka, Raja Malik, sedang menghadapi permasalahan yang pelik. Rakyatnya mengeluh karena terjadi kelangkaan air di seluruh negeri. Sungai-sungai mengering, sumur-sumur menjadi tandus, dan para petani tidak bisa menanam tanaman. Namun, anehnya, di istana kerajaan justru ada seorang penasihat yang terus-menerus mengajukan solusi aneh. Ia berkata bahwa kelangkaan air terjadi karena kutukan seekor naga yang tinggal di gunung sebelah timur. Penasihat itu mengusulkan untuk memberikan persembahan emas dan perhiasan kepada naga tersebut. Raja Malik, yang merasa putus asa, hampir saja setuju dengan usulan itu. Tetapi, seorang menteri yang bijaksana berkata, "Baginda, sebelum kita menyerahkan harta kerajaan, mengapa tidak meminta pendapat Abu Nawas dari kerajaan Harun al-Rashid? Ia terkenal cerdik dan mampu menyelesaikan masalah pelik." Raja Malik setuju. Ia segera mengirim utusan ke kerajaan Harun al-Rashid untuk meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas menerima tantangan. Ketika Abu Nawas menerima undangan dari Raja Malik, ia tersenyum penuh semangat. Ini pasti akan menjadi petualangan yang menarik, pikirnya. Ia segera meminta izin kepada Raja Harun al-Rashid untuk pergi. Raja Harun mengizinkan dengan syarat Abu Nawas harus kembali dengan selamat. Dengan membawa hanya seekor keledai tua, beberapa kantong roti, dan air minum, Abu Nawas memulai perjalanannya menuju kerajaan Kadim. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang. Seorang petani yang mengeluh tentang sawahnya yang kering, seorang pengembara yang kehausan, dan seorang anak kecil yang menangis karena tidak ada air untuk minum. Abu Nawas mencatat semua keluhan itu dalam pikirannya. Misi Abu Nawas dimulai. Sesampainya di istana Raja Malik, Abu Nawas disambut dengan hormat. Raja langsung menjelaskan situasi yang terjadi dan meminta pendapat Abu Nawas tentang naga yang dikatakan membawa kutukan. "Naga?" tanya Abu Nawas sambil menggaruk-garuk kepala. "Bagaimana Baginda tahu bahwa naga itu benar-benar ada?" "Penasihatku yang berkata demikian," jawab Raja Malik. "Ia melihat tanda-tanda aneh di langit, dan ia yakin itu adalah ulah naga." Abu Nawas tertawa kecil. "Baiklah, Baginda. Beri hamba waktu 3 hari untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi, hamba butuh kebebasan untuk pergi kemanapun dan bertanya kepada siapapun." Raja setuju, dan Abu Nawas memulai penyelidikannya. Hari pertama, penyelidikan di desa. Abu Nawas pergi ke desa-desa sekitar kerajaan untuk berbicara dengan rakyat. Ia menemukan bahwa sungai yang biasanya mengalir deras kini benar-benar kering. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Salah satu desa di hulu sungai tampak subur dan makmur. Ketika Abu Nawas bertanya kepada penduduk desa itu, mereka hanya menjawab dengan senyuman dan berkata, "Kami beruntung. Tuhan memberkati kami." Namun, Abu Nawas tidak puas dengan jawaban itu. Ia mengamati bahwa desa tersebut memiliki bendungan kecil yang dibangun dengan sangat rapi. Air dari sungai tampaknya tertahan di sana. Ia mulai mencurigai bahwa ada yang sengaja mengalihkan aliran air untuk kepentingan desa tersebut. Hari kedua, penyusupan ke Gunung Timur. Untuk menyelidiki klaim tentang naga, Abu Nawas memutuskan pergi ke gunung di sebelah timur. Dengan penuh keberanian, ia mendaki gunung itu sendirian. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah gua yang besar dan gelap. Tetapi ketika ia masuk, ia tidak menemukan naga, melainkan tumpukan besar emas dan perhiasan. "Ah, jadi ini maksudnya naga," gumam Abu Nawas. Ia menyadari bahwa penasihat raja telah menggunakan cerita tentang naga untuk menakut-nakuti rakyat dan mencuri harta kerajaan.
Ia memutuskan untuk memasang jebakan bagi si penasihat. Hari ketiga, mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan rencana matang. Ia berkata kepada Raja Malik, "Baginda, hamba telah menemukan sarang naga di Gunung Timur. Tetapi hamba butuh bantuan untuk menangkapnya." Raja, penasihat, dan para pengawal kerajaan mengikuti Abu Nawas ke gunung. Sesampainya di sana, Abu Nawas membawa mereka masuk ke dalam gua. "Lihatlah, Baginda," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke tumpukan emas. "Inilah sarang naga yang dimaksud." Penasihat raja pucat pasi. Ia mencoba membuat alasan, tetapi Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Baginda, jika naga ini benar-benar ada, mengapa emas dan perhiasan kerajaan ada di sini? Bukankah ini bukti bahwa ada seseorang yang menggunakan cerita naga untuk mencuri harta kerajaan?" Raja Malik langsung menoleh ke penasihatnya. "Apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara keras. Penasihat itu tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, ia mengakui perbuatannya dan dihukum berat oleh raja. Abu Nawas juga mengungkap bahwa desa di hulu telah membangun bendungan ilegal untuk menahan aliran air. Raja segera memerintahkan agar bendungan itu dihancurkan, sehingga air kembali mengalir ke seluruh negeri. Pelajaran dan penghormatan. Setelah semua masalah terselesaikan, Raja Malik sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Ia memberikan hadiah besar berupa emas, tetapi Abu Nawas menolaknya. "Baginda," kata Abu Nawas, "hamba hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang peduli pada keadilan. Hamba tidak membutuhkan emas, tetapi hamba berharap Baginda selalu memeriksa kebenaran sebelum percaya pada ucapan siapapun." Raja Malik terharu dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri karena kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan penuh humor. Di sebuah kerajaan di padang pasir, Raja Harun al-Rashid terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun, seperti banyak kerajaan lainnya, ada saja pejabat yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah satu pejabat itu adalah Menteri Keuangan, Tuan Zafir. Ia diam-diam mencuri 300 keping emas dari kas kerajaan dan menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Ketika laporan kehilangan emas sampai ke telinga raja, ia menjadi murka. Tetapi Zafir, dengan liciknya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bahkan menuduh para pegawai istana yang tidak bersalah. Raja bingung harus berbuat apa. Dalam keadaan seperti itu, ia memanggil Abu Nawas, sang penasihat yang terkenal cerdik. "Abu Nawas," kata raja, "kerajaan kehilangan 300 keping emas, dan aku curiga Menteri Keuangan terlibat. Tetapi aku tidak punya bukti. Aku ingin kau menyelidiki dan membawa Zafir ke pengadilan, tetapi lakukan dengan cerdik. Jangan sampai ia tahu bahwa kau sedang menyelidikinya." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, beri hamba waktu 3 hari. Hamba akan membawa kebenaran ke hadapan Baginda." Hari pertama, mengamati dari bayangan. Abu Nawas memulai misinya dengan menyamar sebagai pedagang rempah-rempah. Ia membuka lapak kecil di dekat rumah Zafir, berpura-pura menjual barang dagangan. Dari situ, ia memperhatikan gerak-gerik menteri itu. Ia melihat Zafir keluar dari rumahnya dengan membawa kantong besar yang tampak berat. Zafir tampak berhati-hati, melihat ke kiri dan ke kanan sebelum naik ke kereta kuda. Abu Nawas tidak membuang waktu. Dengan menggunakan keledai kecilnya, ia diam-diam mengikuti kereta Zafir hingga ke sebuah oasis di luar kota. Di sana, Zafir turun dan mulai menggali pasir. Ia memasukkan kantong besar itu ke dalam lubang, menutupnya kembali,
lalu pergi dengan tenang. Abu Nawas mencatat lokasi itu dalam ingatannya. Rupanya ini tempat rahasianya, gumamnya. Tetapi ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Hari kedua, menguji Zafir dengan kejenakaan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana, kali ini dengan menyamar sebagai dukun tua. Ia membawa beberapa botol ramuan palsu dan berpura-pura memiliki kekuatan gaib. Ia menawarkan jasa kepada para pejabat istana, termasuk Zafir. "Wahai Tuan Zafir," kata Abu Nawas dengan suara berat, "aku mendengar bahwa seseorang telah mencuri emas dari kerajaan. Dengan ramuanku, aku bisa membuat pencuri itu mengaku." Zafir yang mendengar itu langsung gugup. "Apa kau serius?" tanyanya. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Aku hanya butuh beberapa hari untuk menangkap pencuri itu. Tetapi aku harus tahu lebih banyak tentang siapa saja yang bekerja di istana." Zafir mencoba bersikap tenang, tetapi keringat di dahinya tidak bisa disembunyikan. Ia memberi alasan untuk pergi dan segera kembali ke rumahnya. Dari kejauhan, Abu Nawas tertawa kecil. Sepertinya dia mulai panik, pikirnya. Hari ketiga, penangkapan yang rumit dan kocak. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke oasis tempat Zafir menyembunyikan emas. Ia membawa beberapa pekerja yang menyamar sebagai penggali pasir untuk membantunya. Setelah menggali beberapa saat, mereka menemukan kantong besar berisi 300 keping emas. Tetapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia ingin menangkap Zafir dengan cara yang lebih dramatis. Ia memutuskan untuk membuat jebakan. Malam harinya, Abu Nawas mengundang Zafir ke sebuah pesta kecil di rumah seorang pedagang kaya yang sebenarnya adalah teman Abu Nawas. Selama pesta, Abu Nawas berpura-pura mabuk dan mulai bercerita. "Tuan Zafir," katanya sambil tertawa, "aku mendengar bahwa emas yang hilang sudah ditemukan. Tapi yang lucu, emas itu ditemukan di tengah oasis. Apa kau percaya?" Zafir yang sedang minum tersedak. "Apa maksudmu?" tanyanya gugup. Tidak ada," kata Abu Nawas sambil tersenyum licik. "Hanya saja, aneh sekali emas bisa terkubur di pasir, bukan?" Zafir tidak bisa menahan diri lagi. Ia berdiri dengan gugup dan mencoba pergi, tetapi Abu Nawas sudah menyiapkan jebakan. Para penjaga istana yang diam-diam menyamar di pesta itu langsung menangkap Zafir. "Apa-apaan ini?" teriak Zafir. Abu Nawas berdiri dan membuka penyamarannya. "Tuan Zafir, emas yang kau curi sudah ditemukan. Kau boleh menyangkal, tetapi pasir di kakimu akan menjadi saksi. Tidakkah kau sadar bahwa pasir di oasis memiliki warna yang berbeda dari pasir di tempat lain?" Zafir terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengelak. Raja yang mendengar berita ini sangat marah tetapi juga terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Pelajaran untuk semua. Zafir dihukum sesuai dengan hukum kerajaan, dan emas yang dicuri dikembalikan ke kas kerajaan. Raja memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas jasanya. Tetapi Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya meminta agar keadilan terus ditegakkan di kerajaan. "Wahai Baginda," katanya, "korupsi adalah racun bagi rakyat. Jika kita membiarkannya, itu akan menghancurkan kerajaan dari dalam." Raja mengangguk setuju. Sejak saat itu, ia memastikan bahwa para pejabat istana diawasi dengan ketat, dan tidak ada yang bisa menyalahgunakan kekuasaan mereka.